Tuan Brett bintang film. Will, ayo kita buat pelanggan kita terlihat luar biasa Iya, hari Tuan ini. Brett. Hari ini awal minggu yang baru menyenangkan. Selamat hari Senin. Semangat mencukur dalam diriku. Iya. Soko, kenapa kau terlambat hari Tuan ini? Brett, ada syuting film dalam perjalanan kemari dan lalu lintas macet. Apa? Film apa? Syuting film Donut Ranger di seberang jalan, Tuan. Apa? Donut Ranger? Oh, Tuan Brett, ayo kita lihat bersama. take 3 Donut Ranger. Aku akan melindungi Bakery Town. Tendangan Ranger. Cut, bagus sekali. Kontak mata bagus, penampilan bagus. Lanjut adegan berikutnya. Apa kau sebut itu tendangan Ranger? Donut Ranger harusnya mengepalkan tinjunya saat dia menendang. Jempol kirinya keluar dari genggaman dan kau sebut itu tendangan Ranger. Tidak bisa. Itu benar. Dia bahkan tidak mengucapkannya dengan benar. Yang benar bukan tendangan Ranger, tapi tendangan Ultra Ranger. Sutradara itu melakukan semuanya dengan salah. Ia sama sekali tidak mengerti tentang dunia Donut Ranger. Aku tahu bukan? Sutradara Potato Bread yang menyutradarai 4 episode seri pertama tahu semuanya. Detail film akan mendukung itu akan menjadi mahakarya atau tidak. Apa? Kau bilang apa? Ayolah, kau melakukan semuanya dengan salah. Kau harusnya membuat besar gambar adegan dengan akting yang terlihat lebih bagus. Apa? Tuan Brett, cepat lihat ini. Pencahayaan adalah masalah lebih besar dari kamera. Mengapa kau pakai cahaya kuning untuk adegan ini? Apa? Donut Ranger hanya menggunakan cahaya biru. Kenapa kau lakukan itu? Hah? Kalian siapa? Pergi dari sini sekarang juga. Aku kan tidak melakukan hal yang salah. Kenapa Itu kau bersikap benar, begitu kami adalah padaku? penggemar setia Donut Ranger. Kami tidak butuh penggemar yang membuat masalah seperti kalian. Sutradara, Ah, ada yang ingin aku sampaikan. apa kau ingin berhenti? Kami tak pernah dibayar tepat waktu. Aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau melanjutkan film lagi. Tunggu sebentar, kita bicara dulu. Maaf Tuan Sutradara, kami juga punya keluarga. Hubungi kami kalau kau sudah punya uang. Bagaimana aku bisa membuat film tanpa penjahat? Jangan pergi. Sepertinya kau butuh seseorang untuk menjadi penjahat. Sutradara, sebagai informasi, kami sangat lulus dalam acting. Apa kau yakin bisa melakukannya? Jangan khawatir. Jangan menilai dari penampilanku yang sekarang. Sebenarnya aku juga seorang pemain film. Aku berusaha menjauh karena aku khawatir orang akan menyangka aku mengambil semua pekerjaan. Kalau begitu kita lakukan sekarang. Siap, action. Donut Ranger, kau akan lihat tinjuku yang sebenarnya. Cut. Apa yang kau lakukan? Apa aku melakukan Kau tidak kesalahan? menunjukkan ekspresi apapun. Tunjukkan emosimu. Ya ampun, sepertinya aku menahan ekspresiku ya. Sebenarnya ini adalah acting tingkat tinggi. Minggir. Aku menahan. Tuan Wilk, apa kau bisa melakukannya? Iya, percaya padaku. Aku sudah sangat hafal setiap kalimat Donut Ranger. Baiklah, kalau begitu kita lakukan. Siap, action. Hah? Apa kalimatnya ya? Aku tidak ingat melihat di depan kamera. Astaga, apa-apaan ini? Ini, di adegan ini kita akan menembak. Martians akan menyerang Donut Ranger. Kau bisa melakukannya? Jangan khawatir, aku ahli berakting. Ya, ayo kita mulai. Siap, action. Laser, tembak. Piu, piu, piu. Piu, piu. Cut! Kenapa kau membuat efek suara sendiri? Itu membuat adegannya lebih hidup kan? Apa masalah? Sutradara suara akan menangani masalah efek suara. Aku minta bacalah skripnya. Astaga, kenapa ada orang seperti ini? Tuan Will, jangan berakting sepertinya. Baik. Apa kau bilang? Jangan membuat efek suara seperti itu. Baik, Pak. Adegan ini tentang Donut Ranger ditangkap oleh Martians. Kau hanya harus memukul Donut Ranger di wajahnya. Apa kau mengerti? Ya. Siap, action. Sampai jumpa, Donut Ranger. Sutradara, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana aku bisa memukul Ren? Aku tidak bisa melakukannya, Pak Sutradara. Aku lebih baik mendapat pukulan dari Donut Ranger daripada memukulnya. Kalau begitu aku yang akan memukulmu. Astaga, Tuan Brett, bisakah kau melakukannya? Tenang. Bagaimana kau akan menjadi aktor yang baik kalau mentalmu lemah?
Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Sutradara. Di adegan ini Martian akan mencoba lari dan melakukan tendangan melompat ke arah Donut Ranger. Ini akan menjadi klimaks dari film. Jadi ini sangat penting. Tolong lakukan dengan benar kali ini. Aktor yang baik akan memberikan penampilan terbaiknya di adegan yang paling menentukan. Kau bisa mengandalkanku. Nah, Sekarang kita mulai. Siap, action. Bagus, lakukan sambil melompat. Tuan, kau tidak apa-apa. Apa yang harus kami lakukan? Keluar dari tempat ini sekarang juga. Carikan aku beberapa aktor baru. apa? Aktor baru, sutradara. Tolong kami beri kesempatan sekali lagi. Kami bersedia Mohon mengulanginya. kami kesempatan. Kami akan melakukan yang terbaik. Tidak, kalian ada di sini menghancurkan filmku. Carikan aktor baru. Sutradara, kita tidak bisa melanjutkan filmnya. Apa? Insiden tadi menyebabkan kamera, lighting, dan mic rusak. Kita tidak bisa melanjutkannya. Kalau begitu beli peralatan baru. Kita tidak punya uang, jadi tidak bisa beli, Tuan. Tidak ada yang berjalan baik sekarang. Sepertinya kau butuh bantuan uang, kan? Aku akan investasi pada film. Yang benar saja, apa kau punya uang, Tuan Brad? Kau pikir uangnya sedikit? Wick, berapa jumlah uang dalam rekening? Siap, Anda punya $54.69.700. Dia bersedia berinvestasi untuk film ini. Kita harus menutup satu mata dan merelakannya. Lebih baik daripada syuting berhenti. Meskipun dia membayar produksi, itu tidak masalah. Tapi bagaimana aku bisa membuat film tanpa ada 2 orang aktor yang bagus? Aha! Aku sudah menantikan hari seperti ini. Cut! Baik, itu bagus sekali. Itu yang aku butuhkan. Bagus. Direktur akhirnya menyadari betapa bagusnya akting. Aku juga. Kurasa aku sudah mengalami karakterku. Itu Baik, adalah bakat bagus. alamiku. Ya, Hanya sutradara terus. tertentu Bagus. saja yang bisa Ke arah mengalami sana. bakat alami Ayo, tertentu. bagus. Orang itu adalah seseorang yang bisa menemukan batu berharga di Coba antara ulangi pasir. kalimatnya. Bagus. Aku luar Ulangi. Wah, aku tidak percaya aku bermain film. Semuanya seperti mimpi, Tuan Brad. Hah, benar-benar amatir. Filmnya dimulai. Donut Ranger episode 15. Serangan robot Brad. Hah? Robot Brad? Apa? Kau kecil? Aku sudah menunggu untuk hari ini. Kenapa jadi begini? Ranger, kau akan menerima tinjuku. Ini. Tuan Brad, kita menjadi robot. Sekali lagi aku menyelamatkan dunia dari robot jahat Brad. Apa-apaan ini? Aku tidak akan biarkan sutradara itu melakukan ini padaku. Kenapa aku hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan kalimat? Sutradara itu telah meremehkan kita berdua. Apa kau pernah lihat robot berakting? Bagus sekali. Masa mereka membuat robot untuk filmnya? Itu tidak terlihat seperti robot ya? Itu semua berkat aku. Hanya aku yang bisa melakukan akting semacam itu. Hanya akulah yang bisa melakukan robot berhati Itu dingin. benar, Tuan Brad. Sangat sulit membuat ekspresi menahan sakit dari robot yang sedang terluka, ya kan? Ayo, kita pergi dari sini, Will. Kembalinya Donut Rangers. Tinju Ranger! Bakery Town pasti aman di tanganku. Cut! Oke, semuanya istirahat. Baiklah. Oke. Hei, Red. Ada apa ini? Kau tidak tahu ya, kami memilih aktor baru untuk peran utama di acara itu. Apa yang sudah kulakukan? Pria yang bertanggung jawab menyuruh kami mengubah aktor dalam peran tersebut, dan aku hanya bisa mengikuti perintah. Jadi, siapa aktor baru itu? Butter, yang tampan itu, Butter? Tapi dia bahkan bukan donat. donat atau bukan, tidak ada yang peduli. Dia populer, itu yang penting bagiku. Sebentar. Sutradara. Hai, Pak Butter.
Jadi mulai hari ini aku akan memainkan peran Red kan? Aku penggemar berat Donut Ranger. Ini sangat keren. Baiklah, pertama pergilah ke ruang ganti. Baik. Astaga. Aku jadi Donut Ranger selama 10 tahun terakhir. Ini kejam. Aku harus kerja apa sekarang? Tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku. Sopir pengantaran Cook Bank. Pizza Anda datang. Kenapa lama sekali mengantarkan pizza saja? Maaf, kami banyak sekali pesanan. Itu bukan masalahku, mengerti? Aku tidak mau bayar pizza yang dingin dan terlambat. Apa? Pak, kembali. Apa? Kenapa mereka tidak bayar? Kau dipecat. Dipecat lagi. Kurasa aku harus cari pekerjaan lain. Hei, tunggu, Red. Ku beri satu kesempatan. Antarkan pizza ini. Rasakan ini, tendangan Ranger. Benar, Hei, tangkap ya, mereka. Donut Rangers adalah acara yang keren. Pizza datang. Tuan Brett, pizzanya datang. Terima kasih. Aku pernah melihatmu di suatu tempat. Bukannya kau ada di acara Donut Ranger? Apa? Tidak. Apa kau yakin? Hey, Will, kenapa lama sekali? Tuan Brett, kurir pizza ini mirip sekali dengan Red Donut Ranger. Astaga, iya benar dia. Aku bukan Donut Ranger. Jadi, Bakery Town aman. Di tanganku yang kuat. Ups. Wow, dia benar-benar Donut Ranger. Boleh aku minta tanda tanganmu? Tapi kenapa kau mengantarkan pizza? Bukankah sekarang seharusnya kau berada di tempat syuting untuk musim 26? Masalahnya... Apa kau bilang? Bagaimana bisa seorang seperti Butter dianggap sebagai Donut Ranger? Butter itu bahkan bukan donat. Ya, itu karena Butter aktor yang sangat populer. Rasakan ini, tinju Butter. Ini sangat tidak keren. Donut Ranger seharusnya bulat dengan lubang tepat di tengah sepertimu. Tuan Brett, bagaimana kalau kita membantu Red? Tapi bagaimana Kita caranya? tidak bisa hanya diam di sini dan memutar-mutar ibu jari. Kita harus bantu Donut Ranger kembali lagi. Benar. Jangan biarkan Butter merusak seri Donut Ranger untuk kita. Hey Red, kami akan membantumu. Tidak bisa. Pemilik filmnya dan sutradara hanya menginginkan Butter. Menyerah saja. Omong kosong. Menyerah bukanlah bagian dari DNA-ku. Jangan berkecil hati. Tentunya, percayalah pada kami. Selamat malam semuanya. Ini tergantung pada kalian. Sudah saatnya kita menyentuhkan kembali Donut Ranger. Oke, langkah pertama ubah konsepnya. Ubah konsep? Aku dan Will sudah berpikir acaramu punya tema yang berbeda untuk setiap musimnya, kan? Jadi, kami akan mengubahmu dan memberimu tampilan karakter yang baru. Apa yang kalian pikirkan? Donut Ranger telah mencoba dinosaurus, mobil luar angkasa, ninja, dan banyak lainnya, kan? Tapi mereka belum pernah coba yang ini. Itu pasti bagus. Ini elang. Elang? Ya, aku akan mengubahmu menjadi raja lama. Wow, itu sangat keren. Cekah. Pertama, kita perlu membuat kerangka elang dengan stik kue. Buat wajah dan tubuhnya dengan krim kocok dan krim coklat. Lalu hias sayapnya dengan potongan coklat dan tubuh elang. Selesai sudah. Lihatlah hasilnya. Untuk melengkapinya, tambahkan paruh runcing dan beri mata elang yang menyala. Sekarang selesai. Seekor elang di kepalaku. Ini sangat keren. Kau seorang bintang, Tuan Brett. Itu mudah. Iya, tapi semua ini tidak penting. Aku bahkan tidak diizinkan ke lokasi syuting Donut Rangers. Tenang saja, kami sudah siapkan langkah kedua. Langkah kedua? Apa itu? Kami akan buat intro untuk Donut Rangers. Kekuatan hewan. Wow, lihat aku hiu. Will, kau terlihat sangat keren. Oke, Tuan Brett, kenapa aku gorila? Lihat, ada 5 Donut Ranger. Mau bagaimana lagi? Siap, action!
Banyak makanan yang dipanggang tinggal di Bakery Town. Dan kelima pahlawan ini telah bersatu untuk melindungi mereka. Donut Ranger, kekuatan hewan. Red Eagle, Brad Lion, Will Sausis Elephant, Choco Gorilla. Ini sungguh menyebalkan. Mereka harus mengalahkan Raja Kegelapan dan melindungi Bakery Town dengan kekuatan alam benda. Kupersembahkan pada kalian Donut Ranger, kekuatan hewan. Sepertinya cukup rapi kan? Apa itu? Itu terlihat sangat murah dan kuno. Siapa yang akan suka acara seperti itu? Wow. Tuan Brett, aku mengunggah satu klip intro dan itu menyebar luas. Lihat, aku jenius kan? Kita harus terus lanjutkan dan buat Donut Rangers musikal untuk selanjutnya. Mari kita mulai. Wah, aku sudah tidak sabar. Donut Ranger musikal, ini luar biasa. Aku suka. Ibu, Ya. apa kita akan melihat Donut Ranger yang sebenarnya? Iya, ucapkan Yeay. selamat tinggal pada Butter Rangers yang mengerikan itu, sayang. Sepertinya tiketnya terjual habis. Mereka pasti sudah melihat klip intro yang kubuat. Musikal bukan kesukaanku. Kau pikir aku bisa melakukannya? Aku yakin, tunjukkanlah kehebatanmu. Baiklah. Bakery Town ada di tanganku sekarang. Tak akan kubiarkan kau memilikinya. Raja Kegelapan, atas nama keadilan, akan kukalahkan kau. Kalian Ranger sangat menyebalkan. Rasakan kekuatan gelap. Kau menghindari seranganku. Akan kuubah Bakery Town menjadi neraka yang berapi-api. Kebakaran! Ya ampun, itu api sungguhan. Ibu. Ada apa ini? Kebakaran! Panggungnya terbakar. Bagaimana dengan musikalnya? Red, kita harus pergi. Cepat! Bagaimana ini? Teaternya kebakar. Ini keajaiban, kita semua berhasil keluar. Anakku masih di dalam teater. Siapapun tolong dia. Apa kau yakin? Tidak, anak itu. Anakku. Jangan takut. Aku akan hadapi api itu dan selamatkan anakmu. Jangan, Red. Kau pikir kau bisa lari melewati api? Jangan lakukan itu, terlalu berbahaya. Dengar, aku mendapat dukungan dari penggemarku ketika aku masih menjadi Donut Ranger. Aku wajib membalas kebaikan dari penggemarku. Red, berhenti. Hei nak, di mana kau? Hah? Pegang erat-erat, aku akan ke sana. Kau tidak apa-apa? Ayo, ayo keluar dari sini. Pintu keluarnya di sana. Kita terjebak. Aku takut. Apa yang harus kulakukan? Donut Ranger, aku ingin ketemu ibu. Tenang saja, aku akan mengeluarkanmu. Aku janji kau akan melihat ibumu lagi. Tinju Ranger, perisai Ranger, tendangan Ranger. Kenapa lama sekali? Bagaimana ini sesuatu padanya? Anakku. Dia benar-benar menyelamatkan anak itu. Ibu. Terima kasih. Karena itu sudah tugasku, Bu. Wow, Red Donut Ranger menyelamatkan anak itu. Sepertinya dia pahlawan sejati sekarang. Bagian kepala elang merah berapi-api. Itu seperti burung Phoenix. Red, kau pahlawan super yang luar Kau biasa. pahlawan yang nyata. Hei, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Tapi gedung teater itu sudah tidak ada lagi. Kita tidak bisa mengadakan pertunjukan. Red! Kau baik-baik saja, nak. Ternyata kau, Pak. Kau tampak keren. Jadi, itu menguntungkanmu. Berarti kau bisa bermain di Donut Ranger musim 26. Pak, bukankah Butter yang memainkan peran utama di musim 26? Tapi Butter itu bukan donat, Pak ya. Di internet banyak yang menyebutmu pahlawan, nak. Apa itu benar, Pak? Ya, semua orang membicarakan tentang kau menyelamatkan anak itu. Jadi karakter utama di musim 26 adalah kau. Wow, terima kasih, Pak.
Bagaimana kalau Donut Ranger kembalinya Red Phoenix? Judul yang bagus. Wow, sepertinya Red menjadi Donut Ranger lagi. Kembalinya Red Wah. Phoenix. Cukup keren juga. Terima kasih teman-teman dan terima kasih semuanya. Yeay! Ayo Red! Ayo Red! Ayo Red! Ayo Red! Tuan Brett dan Baget bagian 1. Hei, Bagut. Kau potato chip. Ya, kau sudah lama tidak ke sini. Kenapa kau memanggilku? Apakah kau kenal dengan Brett? Roti? Aku kenal dia. Selamat ya, Tuan Brett. Apa rahasia terpilih sebagai pemangkas rambut terbaik di kota roti? Rahasia apa lagi yang aku miliki selain mempunyai sepasang mata yang memahami setiap rambut pelanggan dan otak kreatif yang selalu bisa menciptakan tata rambut terbaik dan 10 jari yang kumiliki yang punya kecepatan yang melebihi yang lain. Itu rahasianya. Aku rasa. Wah, kau memang luar biasa. Sekarang sudah selesai wawancaranya, Tuan Brett. Bagaimana dengan dia? Apa yang dia lakukan di sini? Maksudmu, Will? Dia semacam asisten, tapi dia mengacau setiap hari. Baru saja ku bilang. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan yang di sana itu? Joko adalah kasir. Dia hanya kerjanya belanja terus di internet, tapi aku pura-pura tidak melihat. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berfoto bersama seluruh karyawan. Tidak perlu bersama-sama, ambil saja fotoku. Lagi pula aku kan pemiliknya. Hei, Brett. Apa? Potato Chip, apa yang kau lakukan di sini, ha? Maaf tidak sengaja dengar percakapanmu. Kau bilang kau yang paling hebat? Lucu sekali. Apa kau bilang? Biar ku perkenalkan seseorang yang jauh lebih hebat daripada Brett. Pemangkas rambut terbaik di dunia yang baru saja lulus Akademi Top di Paris. Kau lama tidak bertemu. Kau masih gantenganku kan? Para hadirin, setelah mengalahkan setiap pemangkas rambut di Paris, Baget adalah yang terbaik. Dia sangat berbeda tingkatnya dengan Tuan Brett ini. Baget, namanya tidak ku kenal. Memang siapa dia? Wah, kau memang punya rekam jejak cemerlang. Apa kau berkenan menunjukkan bakatmu di kesempatan istimewa ini? Tunggu. Bukankah ini permintaan yang terlalu berlebihan ya? Oh ya ampun, aku belum pernah mendapat tata rambut bagus seperti ini. Kau memang luar biasa. Jadi Tuan Brett, bagaimana kalau yang terbaik di dunia yang tampil? Para hadirin semua, bagaimana kalau kali ini kita mengadakan kompetisi siapa yang terbaik? Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ini acara eksklusif. Siap-siap siaran langsung. Tuan Brett, kau baik-baik saja. Baget tidak terlihat seperti orang yang punya keahlian biasa. Jangan khawatir, Will. Aku pernah mengalahkan orang itu. Tenang saja. Sungguh? Pertama kali aku bertemu dengannya 10 tahun yang lalu. Tuan, selamat datang kembali. Baget, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Mulai hari ini Tuan Brett akan bergabung dengan kita di sini. Halo, Tuan. Halo juga. Terima kasih, Tuan. Lain kali hati-hati. Bisa percaya. Wah, kau benar-benar hebat. Anak itu memang seorang jenius. Aku bosan menjadi penata rambut, karena itu aku mau pensiun sekarang. Bagaimana menurut kalian? Dan penerusku di antara kalian berdua.
Betapa hebat pun dia masih pemula dan baru bekerja di sini kurang dari setahun. Dia tidak akan bisa bersaing dengan kecepatan dan keahlian seperti aku. Brett, luar biasa. Kau memang bakat langka yang belum pernah aku lihat. Dengan melihatnya saja, kau bahkan lebih hebat dariku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sudah, jangan khawatir. Dia itu bukan tandinganku. Tenang. Terima kasih sudah bergabung. Pertarungan terpanas memperebutkan gelar pangkas rambut terbaik di Kota Roti. Yang berhasil menciptakan tata rambut paling indah dalam waktu singkat jadi pemenangnya. Siap, mulai. Sebentar, aku minum teh dulu sebelum dimulai ya. Apa yang terjadi? Cepat sekali dia melakukannya. Dengan gaya juga. Hebat, dia melakukannya secepat kilat. Pemenang hari ini Tuan Bucket. Tuan Bucket, apa yang ingin kau katakan setelah menjadi pemenang? Oh. Brett, kau tidak punya perubahan sejak aku terakhir melihatmu dulu. Apa kau bilang? Hadirin semua, datanglah ke pangkas rambutku. Karena di tempat pangkasku menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Bucket! 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 Tuan Brett, kau baik-baik saja? Ayo, jangan bersedih. Mungkin kau harus menonton TV agar santai ya. Brett menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Brett menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Ini tidak mungkin. Sejak masih kecil, Bucket hanya tidur selama 3 jam setiap hari untuk berlatih menata dan memotong rambut. Namun dia gigih, rajin, dan teliti, yang tidak bisa dibandingkan dengan Brett. Keluar! Pergi dari pandanganku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Keluar! Tuan Brett, tolong buka pintunya, Tuan. Tuan Brett dan Bucket bagian 2. Bukankah aku dengar dia ada di tempat Tuan Brett? Dengar dia lulus dari bakery school di Paris. Potato chips and gum adalah tempat cukur terbaik di bakery town. Astaga, pantas kau mendapatkan kemampuanmu dari Paris. Berapa yang harus kubayar? Ini bonnya. Ya ampun, $2.000. Keterlaluan, bagaimana bisa semahal ini? Ya, kau sudah melihat daftar harganya sebelum kau masuk. Tapi harganya 10 kali lebih mahal dari minggu lalu. Hah, jangan menata rambut di sini kalau kau tidak punya uang. Ampun, aku harus bagaimana? Tidak ada tempat cukur lain di Kota Roti. Aku tidak peduli, cepat kau bayar sekarang. Dia menaikkan harga begitu tinggi setelah Brett Barbershop tutup. Terima kasih kembali. Sudah cukup. Berapa pening lagi yang akan kau pecahkan? Apa kau mau membuat restoranku bangkrut, ha? Pergi dari sini. Aku dipecat lagi. Aku merindukan Tuan Brett. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Brett dan Joko saat ini. Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Senang bertemu denganmu. Selamat datang di Dataran Impian dan Harapan Bakery Land. Selamat datang. Silahkan menikmati. Joko! Selamat datang. Bukan, Will. Lama tidak bertemu.
Jadi kau bekerja di taman bermain ya? Kurasa begitu. Jadi bagaimana kabarmu? Aku bekerja di restoran Meksiko dan aku baru saja dipecat. Kalau kau bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di sini? Selamat datang anak-anak. Semoga kalian bersenang-senang di sini. Aku harus berdiri di bawah terik matahari seharian penuh. Kakiku sakit, kulitku semakin gelap, dan tanganku rasanya seperti mau patah. Dan anak-anak suka sekali bercanda. Sudah ditahan saja. Potong rambut kan mahal. Kenapa tidak mengerti? Aku hanya ingin rambutku bersih dan cantik. Joko, apa kau tahu apa yang telah terjadi? Ku dengar Potato Chip Hair Shop telah menaikkan harganya 10 kali lipat. Karena mereka tidak punya saingan, mereka bisa menaikkan harganya berapapun yang mereka mau. Itu benar-benar keterlaluan. Hanya saja Tuan Brad di sini. Aku harus segera mencari Tuan Brad, apapun caranya. Ya, ku dengar ada yang melihat dia di tempat sampah. Tempat sampah? Bukankah di sana pengemis-pengemis tinggal? Pengemis, Brad payah. Seharusnya kalian tidak melakukan itu. Dari mana asal-usul itu? Oh. Orang itu menakutkan sekali. Benar-benar yang menakutkan seperti dia. Tuan Brad. Tuan Brad, kenapa kau jadi pengemis, Potato Tuan? Chip sudah menaikkan harga terlalu tinggi di tempat cukur. Kebanyakan tidak bisa memotong rambut. Tuan Brad, kau harus kembali dan membuka tokonya untuk menyelamatkan semua orang di Bakery Town. Prit yang kau kenal sudah tidak ada lagi. Bukankah kau tukang cukur yang sukses sebelumnya? Semua itu adalah masa lalu. Bagiku semua terjadi begitu lama. Aku benar-benar putus asa mencari kamar mandi sehingga aku pergi ke toko. Toko itu adalah tempat tukang cukur eksentrik meskipun aku kotor dan miskin. Tukang cukur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengubah penampilanku. Dia mengubahku menjadi roti yang baru. Sudah berapa lama mereka di sini? Dan mereka hanya pesan satu minuman. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju Tuan Brad? Aku tidak tahu. Kelihatannya dia tidak mau kembali lagi. Permisi, kau bekerja di Brad Barbershop kan? Kau adalah... Tuan Brad! Tuan Brad, aku perkenalkan kau dengan seseorang hari ini. Kenapa kalian selalu menggangguku? Aku tidak akan berubah pikiran apapun yang kalian Tuan Brad, katakan. apa kau ingat aku? Hah? Kau? Ini adalah istriku dan anakku. Aku banyak cerita tentang dirimu. Ayah, dia pahlawanmu. Ya, ini adalah tukang cukur luar biasa yang selalu aku bicarakan. Walaupun mahkota yang kau buat telah terjatuh, aku merasa tersentuh atas kerja kerasmu dan itu memotivasiku untuk menjalani hidup. Tuan Brad, mungkin kau tidak tahu, tapi kau sudah merubah hidup banyak orang. Tuan Brad, anak kami akan masuk sekolah dasar. Aku tidak mau dipotong rambutku di Brad Barbershop. Terima kasih. Aku mendapat terbaik dalam film. Ini berkatmu, Tuan Brad. Karena dirimu, aku menjadi orang paling populer di penjara. Kumohon, tolong aku juga ya. Berkat Tuan Brad, akhirnya aku menikah. Bisakah kau melakukan riasan pengantinku? Penduduk Bakery Town membutuhkanmu, Tuan Brad. Ini adalah gunting yang selalu kau pakai, Tuan. Itu Brad si pengemis. Brad Wah, apa kau lihat itu? Itu menakjubkan. Sepertinya gunting ini jadi tumpul. Itu artinya waktunya untuk berlatih lagi. Cukup, ayo kita.
Untuk menggunakan gunting dengan cara yang paling lembut, tangan harus dilatih. Masukkan tangan ke dalam panci gula tidak lebih kurang dari 1000 kali. Dan kalian mendapatkan indera sentuhan yang akan membantu kalian menemukan 1 butir manis. Dan juga tukang cukur terbaik membutuhkan daya pandang yang luar biasa. Arahkan pandangan kalian ke depan. Dan sebagai tukang kau harus punya kekuatan dengan otot. 101, 102, 103. Tuan Brett, kau tidak apa-apa. Untuk membuat otot jadi lebih kuat, pelatihan intens adalah keharusan. 103, 104, 105, 1006, 2000, 3000. Baikmu, Tuan Brett. Luar biasa. Bukankah itu? Wah, Yeah! Tuan Brett dan Baget bagian 3. Karan. Brett melawan Baget. Pertarungan pencukur rambut. Saya berpendapat bahwa Baget yang akan memenangkan pertandingan. Karena Brett tidak lain hanya seorang penata rambut yang ketinggalan Pendapatku zaman. Baget lah yang akan menang. Karena Brett menurutku adalah pemangkas rambut yang ketinggalan zaman. Apa yang kau bicarakan? Yang benar saja, Brett punya sedikit lengat terakhir kali. Biar bagaimanapun Baget memiliki kemampuan lebih. Brett bahkan lebih cepat. Coba lihat, Brett dan Baget akan melakukan pertandingan. Aku harap Brett yang menang. Aku sudah tidak bisa lagi pergi ke salon sejak Potato Chip menaikkan harganya yang terlalu tinggi. Aku juga. Aku harap barbershop milik Brett akan segera dibuka kembali. Ayo kita berikan dukungan pada Tuan Brett. Ya. Ayo. Tuan dan nyonya-nyonya, setelah penantian panjang, pertandingan antara Brett dan Baget akan segera dimulai sekarang juga. Pencukur rambut terhebat di kota roti dan sang penakluk kota Paris yang terpilih, Baget. Lihatlah. Dan pencari kehormatan dari masa lalunya yang sudah lama pergi, Tuan Brett. Pertandingan abad ini untuk singgasana pencukur rambut terhebat. Siapa yang akan meraih kemenangan? Kita saksikan. Babak pertama di kompetisi ini dimulai. Bagi seorang pencukur rambut, waktu adalah uang. Bisa menciptakan tatanan rambut terbaik dengan waktu yang singkat adalah hal penting. Yang pertama bisa menyelesaikan 5 pelanggan adalah pemenangnya. Tuan Brett, semoga berhasil. 5 pelanggan. Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Babak pertama dimulai. Bagaimana dia melakukannya? Di luar dugaan, babak pertama dimenangkan oleh Tuan Brett. Terus melakukannya. Sepertinya latihan intensif ada gunanya. Kemampuannya berkembang pesat. Apa yang kau lakukan? Apa kau menjadi lemah karena kemenangannya sekali? Pertandingan semakin seru. Babak berikutnya menghias kue, hal yang wajar jika pencukur punya tim. Di babak ini, kerjasama tim akan menjadi sangat penting. Karena kekompakan adalah hal yang luar biasa. Babak kedua dimulai. Oke, Kiwi. Siap, segera Tuan. Ya, hup. Potato Chip, berikan aku mangga dan anggur. Apa? Berani sekali kau memerintahku ya? Itu tidak penting sekarang. Aku harus mengalahkan Brett. Hanya kali ini. Cepatlah, aku tertinggal. Baiklah. Kau tidak lihat aku sedang bergerak? Kita tidak punya waktu lagi, lemparkan saja. Lempar saja.
Apa yang kau lakukan? Apa? Kau memintaku untuk melemparnya? Tapi tidak melemparnya ke kepalaku. Itu salahmu sendiri karena tidak bisa menangkap. Waktu sudah habis. Benar-benar mengagukan, Tuan Brett. Sekali lagi, pemenang babak ini adalah Tuan Brett. Tuan Brett, kita menang. Sekarang tinggal satu babak lagi. Hadirin sekalian, babak terakhir akan segera dimulai. Tema babak ini akan menegaskan pencukur rambut terbaik di kota ini. Tantangannya menghias kue pengantin super besar. Kecepatan, kerjasama tim, dan nilai keindahan dibutuhkan pada babak ini. Membuatnya menjadi babak yang paling menantang. Bagaimana aku bisa naik ke atas sana? Jangan khawatir. Aku tahu ini akan terjadi, jadi aku membawa tangga. Naik ke atas sana akan menggunakan ini. Wah, apa? Potato chip ini terlalu lamban. Lalu harus bagaimana lagi? Berjuanglah Tuan Brett, kau bisa. Kau lakukan dengan baik. Baget, cepatlah. Apa yang membuatmu begitu lama? Ayo kerjakan, ayo. Oi. Sekarang Tuan Brett sedang melakukan sentuhan terakhirnya. Tuan Baget, kelihatannya ini sangat berbahaya untukmu. Brett, aku tidak akan membiarkanmu menang. Apa yang terjadi? Sepertinya Tuan Brett terlihat kurang sehat. Apa? Baget, ayo kerjakan. Dia terlihat lemah. Apa yang tiba-tiba terjadi? Brett akan kalah kalau dia tidak bangun. Tuan Brett, kuatkan dirimu. Kau harus kalahkan Baget dan membuka kembali barbershopmu. Tuan Brett! 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 Apa yang terjadi? Semuanya memberi semangat pada Tuan Brett. Tuan Brett! Kali ini apa lagi? Makan puting! Ya Tuhan. Wah, kenapa bisa begitu? Itu indah sekali. Tuan Brett, Anda berhasil melakukannya. Tidak dapat dipercaya. Tuan Brett sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pemenang babak terakhir juga adalah Tuan Brett. Wah, iya. Akhirnya buka juga ya. Dulu la la la. Wah, ini dia. Sentuhan pencukur rambut terbaik yang pernah kulihat. Kau terlalu baik padaku. Berapa lama menjadi pencukur rambut? Kapan mulai La membuka la babak la la la. Aku tidak tahu, karena itu sudah cukup lama. Bagaimanapun, aku sangat senang dengan tatanan rambutmu. Aku senang sekali. Akan kukenalkan pada teman-temanku. Terima kasih.